Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Oke. Pada video kali ini saya diberi tugas UTS mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif, dosen pengampu Ibu Dr. Zulfa Ismawati MPD, program studi manajemen dakwah UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang contoh proposal skripsi dan artikel skripsi. Nah, bentar ya, saya geser. Sip. Gimana sih sistematika proposal penelitian kuantitatif itu? Nah, di sini kan pasti teman-teman sudah tidak asing lagi dengan penelitian. Nah, kali ini saya akan membahas kerangka penelitian tersebut seperti apa dan contohnya itu seperti apa. Nah, yang pertama pada gambar di sini ya, gambarnya di sini. Ini adalah judul tentang proposal penelitian yang saya peroleh dari internet. Yang pertama ada pendahuluan, geser ke bawah. Yang pertama ada pendahuluan, yakni latar belakang masalah. Pada bagian ini berisi tentang sejarah dan peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi pada suatu saya cerahkan, pada suatu proses objek penelitian. Nah, dalam peristiwa itu sekarang tampak ada penyimpangan dan standar yang ada, baik standar yang bersifat keilmuan ataupun aturan-aturan. Oleh karena itu, dalam latar belakang ini peneliti harus dapat menunjukkan adanya suatu penyimpangan yang ditunjukkan untuk data dalam menuliskan mengapa hal ini perlu diteliti gitu. Kemudian yang bagian berikutnya itu ada identifikasi masalah. Nah, dalam bagian ini perlu dituliskan berbagai masalah-masalah pada objek yang akan diteliti. Semua masalah seperti yang ada di contoh ini ya. Seperti yang ada di contoh ini kan bisa dibaca sendiri nih. Semua masalahnya itu dapat diidentifikasi berdasarkan berbagai masalah gitu. Yang diduga masalah apa saja yang berpengaruh positif, yang diduga berpengaruh positif dan berpengaruh negatif. Selanjutnya masalah tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk variabel. Nah, ada batasan. Selanjutnya ada apa? Ada batasan masalah. Karena adanya keterbatasan waktu, dana, tenaga, teori, dan supaya penelitian dapat dilakukan secara lebih mendalam, maka tidak semua masalah yang telah diidentifikasi akan diteliti. Untuk itu maka peneliti memberi batasan-batasan di mana akan dilakukan penelitian. Ya, seperti gambar yang di sini guys. Ya, tadi kita sudah membahas tentang pendahuluan, itu udah di bab 1, latar belakang, kemudian identifikasi masalah. Nah, ini kalau di sini identifikasi masalahnya itu kurangnya berpikir kritis pada peserta didik dalam pembelajaran, siswa kurang melakukan pertanyaan yang bersifat kritis. Ini adalah contoh proposal skripsi dengan judul pengaruh penerapan model pembelajaran inquiry terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas 11 IPS di SMN 1 Tamiang. Kemudian setelah batasan masalah tadi, yaitu adalah menghubungkan variabel satu dengan variabel lainnya, kemudian rumusan masalah berdasarkan batasan masalah.
Maka selanjutnya dapat dirumuskan masalah penelitian. Setelah masalah yang ada diteliti, ditemukan, kemudian bagaimana hubungan variabel yang satu dengan lainnya itu. Nah, supaya dapat terjawab secara akurat dan tepat, maka masalah yang diteliti itu perlu dirumuskan secara spesifik. Kemudian yang di E itu ada tujuan penelitian. Nah, di sini tujuan penelitian itu merupakan kayak ada tujuan formal, yaitu untuk dibuat kayak tesis, skripsi gitu, untuk tugas akhir. Syarat menjadi untuk mendapat gelar sarjana. Itu tujuannya. Di sini juga sudah ditulis tujuannya seperti itu. Kemudian ada manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini merupakan dampak dari tercapainya tujuan. Ya toh, kalau tujuan penelitian dapat tercapai, ya maka otomatis masalah-masalah itu akan terjawab dengan akurat, yaitu kayak membantu memecahkan masalah pada objek yang diteliti. Di bab 2 ada landasan teori, kerangka berpikir, dan pengajuan hipotesis. Yang pertama, deskripsi teori. Di sini deskripsi teori itu dijelaskan tentang variabel yang akan diteliti serta sebagai dasar untuk memberi jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang diajukan hipotesisnya. Kemudian di sini juga diperlukan hasil pendukung, diperlukan dukungan hasil yang lain gitu, yang telah ada sebelumnya. Nah, yang ada kaitannya dengan variabel yang akan kita teliti. Yang B adalah penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan merupakan bahan dalam membuat penelitian. Dalam hal ini, peneliti tidak boleh menjiplak penelitian orang lain, karyanya harus orisinil gitu. Boleh untuk menjiplak dalam arti itu untuk kajian terdahulu, peneliti terdahulu. Kemudian selanjutnya yang C itu di bab 2 ada kerangka berpikir. Di bagian ini merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Nah, kerangka berpikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dua variabel atau lebih. Apabila penelitian yang membahas sebuah variabel atau lebih secara mandiri, maka yang dilakukan peneliti di samping mengemukakan deskripsi teori untuk masing-masing variabel, juga argumentasi terhadap variasi besar variabel yang diteliti. Biasanya ini seperti contoh di sini ya. Ini tadi kerangka berpikirnya. Nah, di sini kerangka berpikirnya dibuat kayak gambar gitu, dimana di sini ada siswa, kemudian kemampuan berpikir kritis, kemudian belajar inquiry, pembelajaran sejarah, dan ada guru. Jadi di antara teori belajar yang mendukung model pembelajaran inquiry, yang mana dalam teori tersebut pembelajaran memuaskan perhatian kepada proses berpikir. Yang selanjutnya adalah hipotesis penelitian. Jika anggapan dasar merupakan dasar pikiran yang memungkinkan kita mengadakan penelitian yang tentang permasalahan kita, maka hipotesis merupakan kebenaran sementara yang ditentukan oleh peneliti, tetapi masih harus dibuktikan, dites dulu hipotesisnya, diuji kebenarannya seperti apa, apakah itu benar-benar penelitian yang sesuai dengan pandangan arah kita, sehingga pokoknya kegiatannya itu dari hipotesis itu sudah menjelaskan tentang gambaran penelitian kita. Kemudian yang bab 3 ada prosedur penelitian.
di mana prosedur penelitian ini adalah sebuah pendekatan penelitian yang dimaksud dengan menunjukkan jenis atau tipe penelitian yang akan diambil, dipandang dari segi tujuannya ya. Misal deskriptif atau historis, atau subjek penelitian lainnya yang akan diambil gitu. Yang B adalah variabel penelitian. Di sini variabel penelitian itu dibedakan atas yang kuantitatif dan kualitatif. Contoh variabel kuantitatif apa? Misalnya luas kota, umur, banyaknya jam dalam sehari-hari dan sebagainya. Kemudian kalau kualitatif itu contohnya kayak kemakmuran, kepandaian itu. Yang C adalah populasi dan sampel dalam penelitian perlu dijelaskan. Untuk populasi sampel, sumber datanya ini harus representatif, yakni dapat dilakukan dengan cara mengambil sampel dari populasi secara random atau secara acak sesuai dengan jumlah yang ditentukan. Kemudian tempat dan waktu penelitian. Tempat dan waktu penelitian ini adalah di mana si peneliti akan mengambil sampel untuk penelitian. Kalau waktu penelitian berisikan kapan si peneliti akan melakukan penelitian dan selama berapa bulan, maka di dalamnya itu harus ada jadwal penelitiannya dan apa saja yang akan dilakukan di hari pertama itu apa, kemudian di hari kedua itu harus valid dan reliable gitu, kayak melakukan angket kapan, observasinya kapan, wawancaranya kapan gitu. Ini tempat dan waktu penelitian. Kalau instrumen ya yang selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Ada angket, observasi dan wawancara tadi, kemudian prosedur penelitian. Ya, ini adalah langkah-langkah penelitian yang akan diambil oleh si peneliti. Kemudian di sini ada uji instrumen. Ya, di uji instrumen ini adalah nantinya akan ada yang digunakan dan soal yang gugur. Jadi semua soal itu tidak semuanya digunakan. Jadi sejak membuat rancangan maka analisis data penelitian ini telah ditentukan. Bila peneliti tidak membuat hipotesis, maka rumusan masalah penelitian itulah yang perlu dijawab. Kemudian yang 8 ada analisis proposal. Analisis proposal skripsi. Ngopi dulu. Analisis penelitian. Nah, ini sudah terakhir dan kemudian daftar pustaka. Nah, ini adalah gambaran sistematika proposal penelitian kuantitatif kurang lebih seperti ini. Mulai dari bab 1 sampai bab 3. Oke, karena video sudah sangat berdurasi lama sekali, hampir 15 menit, saya akhiri penjelasan saya mengenai mengenai sistematika proposal penelitian kuantitatif. Untuk memenuhi syarat ujian tengah semester metode penelitian kuantitatif, saya Samsul Ma'arif, NIM 1263112111025. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata dalam penjabaran materi tadi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.